Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 mau mempresentasikan mengenai olahraga prestasi dengan nama kelompok Muhammad Hasanul Kilmi, Yenta Devani Atika, Muhammad Luki Hanafi, Irma Erviana, Muhammad Zaidan Saidi, Eka Pratiwi Retno, Imam Bayhaqi, Septiari Dunur Cahya, Rifki Nur Ramadan, Kiki Deni, Aditya Dika Pradana, Aditya Priya Mihardita, Leonita Pramudia, Alfred Alwi, Raihanda Chandra. Oke, untuk slide pertama pengertian olahraga akan dibacakan oleh Rifki Nur Ramadan. Silahkan Mas Rifki Nur Ramadan untuk membacakan slide pertama. Pengertian olahraga. Olahraga itu sendiri merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot. Olahraga merupakan cara alami untuk menjaga kesehatan dan mencegah segala penyakit. Terima kasih Mas atas waktunya. Pengertian prestasi. Prestasi adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar. Menurut Sudirman, A.M. 2001. Prestasi adalah kemampuan nyata atau actual ability yang dicapai individu dari suatu kegiatan atau usaha. Menurut A. Tabarani tahun 1991. Prestasi adalah bukti usaha yang dicapai. Menurut W.S. Winkel tahun 1996. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Menurut KBBI tahun 1966. Oke, selanjutnya pengertian olahraga prestasi. Olahraga prestasi yaitu olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi keolahragaan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005. Oke, jurnal referensi olahraga prestasi. Yang pertama ada peranan psikologi olahraga dalam meningkatkan prestasi atlet. Menurut Hanif Effendi, dosen FIK Universitas Negeri Padang. Yang kedua, peran fisiologi olahraga yang menunjang prestasi dari NFA Anggriawan PPS UNY. Yang ketiga, dan latihan mahasiswa PPLM dari Ahmad Jamalong, IKIP PGRI Pontianak. Peranan psikologi olahraga dalam meningkatkan prestasi atlet. Psikologi olahraga merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji secara khusus faktor-faktor psikologi yang berpengaruh dan menunjang penampilan atau kinerja fisik dalam berolahraga dan bagaimana dapat mempengaruhi faktor psikologi dan tingkah laku meliputi motif-motif berprestasi, inteligensi, aktualisasi diri, kemandirian, agresivitas, emosi, percaya diri, motivasi, semangat, rasa tanggung jawab, rasa sosial, hasrat ingin menang, dan sebagainya. Aspek-aspek psikis yang berpengaruh dan dapat dilakukan emosi, keuletan atau agresif, motivasi dan semangat, disiplin, percaya diri, keterbukaan, dan kecerdasan. Ada beberapa manfaat psikologi olahraga dalam meningkatkan prestasi atlet, yaitu dapat menjelaskan dan memahami
tingkah laku atlet, dan gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga pada umumnya. Dapat meramalkan atau membuat prediksi dengan tepat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada atlet berkaitan dengan permasalahan psikologi, dan dapat mengontrol dan mengendalikan gejala tingkah laku dalam olahraga dengan perlakuan-perlakuan untuk menanggulangi hal-hal yang kurang menguntungkan, juga dapat memberi perlakuan-perlakuan untuk mengembangkan kemampuan dan segi-segi positif yang dimiliki atlet. Prestasi olahraga yang optimal tercapai bila proses latihan diterapkan secara sistematis. Manajemen beban latihan harus menjadi fokus perhatian. Terjadinya kesalahan dalam penerapan prinsip beban terlebih dan peningkatan beban yang progresif akan selalu menimbulkan dampak negatif. Informasi dari karakteristik atlet menjadi titik tolak dalam membuat suatu program latihan. Untuk memperbaiki prestasi olahraga, sebaiknya kita memperhatikan energi yang kita pakai untuk menjalankan latihan. Tentunya selama menjalankan latihan ada beberapa hal yang penting, antara lain takaran latihan harus dipenuhi, baik intensitas dan frekuensinya. Beberapa pengamatan masih banyak atlet kita yang berlatih dengan takaran yang kurang dan cukup, terutama takaran intensitasnya tidak mencapai training zone. Akibat prestasi sukar berkembang. Meskipun frekuensi latihan sudah cukup, bahkan lebih, untuk mendapatkan prestasi yang tinggi, berlatih dengan memenuhi ketiga macam takaran yang diuraikan tadi, sehingga tidak membuang waktu dan biaya yang banyak untuk latihan-latihan. Uraian-uraian di atas terlihat jelas peran fisiologi olahraga dapat membantu meningkatkan prestasi atlet. Slide selanjutnya yaitu peningkatan prestasi olahraga nasional secara dini melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar atau PPLP dan Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa atau PPLM. Pembinaan olahraga, khususnya olahraga prestasi, dilakukan secara berjenjang, terencana, dan terprogram dimulai dari usia dini. Pembinaan prestasi olahraga yang diselenggarakan PPLP dan PPLM dapat berfungsi sebagai pemasok prestasi olahraga nasional. Pelatih yang menangani PPLP dan PPLM harus memiliki kompetensi dengan sertifikasi yang memenuhi standarisasi dan terakreditasi. Dan yang terakhir, pengelolaan PPLP dan PPLM harus menggunakan sistem promosi dan degradasi agar atlet yang dibina lebih kompetitif dan berprestasi. Kesimpulannya yaitu keberhasilan dari seseorang olahragawan untuk berprestasi perlu memperhatikan beberapa hal yang penting, yaitu perlu pembinaan oleh pelatih yang bersertifikasi dan kompeten di bidangnya sejak usia dini secara berjenjang, terencana, terprogram, dan konsisten, serta juga ada dukungannya dari pemerintah melalui asosiasi cabang olahraga terkait, memperhatikan perkembangan fisiologi untuk mengetahui jenis, program, serta porsi latihan yang perlu diterapkan agar mencapai hasil latihan yang efektif, dan juga perlu memperhatikan aspek psikologis serta kesehatan mental, emosi, kepercayaan diri, semangat, dan lain-lain. Untuk kesiapannya, seorang atlet untuk terjun ke dalam persaingan untuk menjadi yang terbaik. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi di anggap saja kelas kita hari ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.